ya hormonnya keluar bagus gitu, tapi begitu sumber pemicu keluarnya itu justru yang perlu kita kaji lagi sebetulnya gitu kan, karena sebenarnya dari keluarnya dopamin, serotonin itu kan banyak pemicunya gitu. Nah, salah satunya ya dari intinya sebenarnya kesenangan itu gitu kan. Begitu dia happy melakukan, maka hormonnya akan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi sih, ketemu dengan saya Gifar dari Filmmaker Muslim. Sudah ditemani sama guru kami, ini Mas Dani. Nama panjangnya siapa, Mas? Dani Irmawan. Mas Dani Irmawan. Mas Dani ini seorang biopsikologi, Mas ya? Biopsikologi, dosen mengajar biopsikologi. Pengajar biopsikologi di Universitas Mercu Buana. Jadi hari ini kami mau ngobrol-ngobrol soal istimna, yang kalau bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, ini 17 tahun ke atas nggak sih? Pakai kata self-service onani atau masturbasi yang betul? Masturbasi. Oke, masturbasi. Nah, kenapa yang diundang seorang pengajar biopsikologi? Kalau kemarin kami sudah bahas bersama Ustadz Salman, sudut pandang keagamaannya, sudut pandang agama terhadap kegiatan main tangan ini. Hari ini mau bahas dari sudut pandang psikologi. Nah, sebelum masuk ke istimnanya sendiri nih, Mas Dani, biopsikologi itu apa? Jadi biopsikologi dulu namanya psikologi faal. Psikologi faal. Jadi yang membahas mengenai interaksi gitu loh. Jadi antara psikologi dengan fungsi-fungsi fisiologis. Nah, itu kan sebenarnya saling berpengaruh. Gitu. Makanya sebetulnya kalau yang sekarang itu, bukan sekarang saja sih, dokter-dokter itu kan ketika dikunjungi, misalnya ada pasien gitu kan, ditanya coba cerita. Nah, sudah cerita, biasanya pasien cerita. Nah, nanti di ujungnya itu Pak, Bu, gitu. Paling biasanya gitu, Bapak Ibu nih lagi mikir apa gitu. Biasanya kayak gitu. Karena sebagian besar penyakit itu munculnya dari pikiran psikologis gitu. Dan itu larinya ke fisiologis. Makanya mensana apa? Mensana incorpore sano. Gitu. Siap. Nah, Mas Dani, kau kemarin udah sempat nonton film Istimnanya FMM ya? Sudah. Begitu premier, langsung. Wih, alhamdulillah. Pendapatnya dulu. Pendapatnya oke. Nah, itu sebenarnya justru saya melihat ini menjawab gitu ya. Entah itu apa, kalau bahasa belum sampai ke keresahan, tapi fenomena gitu ya. Ini remaja-remaja ini kan sudah sudah berbeda gitu dengan anak-anak gitu kan. Nah, hormon-hormonnya juga sudah mulai. Nah, terus bagaimana sih yang baik gitu kan. Nah, terus akhirnya melihat belum sampai ini penyaluran gitu kan. Bingung nih mereka remaja, terus kemudian masih jadi tanggungan orang tua gitu ya, tapi justru dorongan-dorongan seksual dan lain sebagainya itu sudah mulai ada gitu kan. Malah lagi tinggi-tingginya gitu. Nah, jadi pas melihat memang akhirnya salah satu solusinya ya memang waktu itu betul dengan menikah itu kan sebenarnya gitu. Cuma ternyata justru fenomenanya ini setelah menikah masih gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Tapi mungkin kejadian seperti itu sebetulnya. Apa Mas Dani pernah ada kasus seperti itu? Kalau mungkin pasti ada gitu. Itu ada beberapa. Apalagi ya karena kita manusia kan terkadang ya itu tadi antara ekspektasi dengan realita gitu kan tidak match gitu ya. Ya itu yang seperti saya informasikan, kita kadang melakukan pembandingan gitu ya. Loh kok begini, loh kok begitu. Ketika berhubungan seksual maksudnya. Gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi maksudnya karena seseorang itu ngebandingin pengetahuan dia tentang hubungan seks tuh dengan yang terjadi dengan pasangan halalnya misalkan. Nah, itu karena
maksudnya gini, aduh aku ngomongnya nggak enak, ini nggak apa-apa kan pendidikan ya ini ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, hubungan seksual itu kan sesuatu yang lumrah sebetulnya kan ya, nah cuman ketika dilebih-lebihkan dalam pornografi, kita jadi menentukan standar kita sendiri gitu maksudnya ya. Jadi karena kita nentuin standar, makanya kita jadi nggak puas sama pasangan gitu kira-kira. Tapi bisa nggak sih yang begitu itu apa ya, diobatin gitu? Bisa. Kalau itu bukan diobatin, karena kalau diobatin kan sebenarnya ini ya terkaitnya nanti penyakit gitu. Jadi di terapi. Di terapi. Gitu. Ya. Seperti itu bisa. Di terapinya tuh gimana? Terapinya maksudnya terapi pornografi, terapi supaya tidak ketagihan pornografi berarti, Mas? Iya, gitu. Jadi ya itu tadi sebenarnya terapinya lebih kepada ini kan. Orang mau mengakses hal-hal seperti itu karena dia ada waktu gitu kan, dan ada kesempatan untuk ke arah situ gitu. Nah begitu kesempatan itu tidak ada atau dalam hal ini dialihkan, nah intinya kan pengalihan, diversion itu gitu ya. Jadi ya orang pikiran kita juga nggak akan ke situ. Jangan ada waktu luang. Jangan ada waktu luang. Ya. Sampai ada kan psikolog itu yang punya klien masih anak sekolah gitu ya. Itu dia ini akhirnya mengakui gitu ya. Setiap pulang sekolah dia melakukan self service itu. Gitu, masturbasi ya. Kenapa? Pas ditanya, kenapa? Karena banyak waktu luang, gabut. Gitu. Jadinya kayak gitu. Benar-benar sih. Nah, tapi kalau pandangan ilmu psikologi sendiri terhadap kegiatan self-service ini sebetulnya gimana? Karena aku pernah baca beberapa juga, tadi juga waktu ngobrol sama Mas Denny juga dengar sebetulnya dalam beberapa kasus ada tenaga medis, entah dokter atau psikolog yang sebetulnya membolehkan untuk terapi tertentu misalkan. Sebetulnya gimana pandangan ilmu psikologi terhadap istimna ini? Iya, jadi ya itu tadi secara fisiologis dan psikologis kan setiap manusia itu, setiap diri kita gitu kan, itu pasti ada stresor gitu kan. Nah, stresornya kan bisa banyak gitu ya, nggak bisa disebutkan satu persatu. Nah begitu stresor itu juga ada banyak dan harus dikeluarkan kan, harus dirilis gitu. Nah salah satunya kan stresor itu juga terkait dengan dorongan seksual gitu. Nah akhirnya ketika dorongan seksual ini harus dikeluarkan sementara salurannya belum ada gitu kan, aksesnya belum ada, jadi masih lampu merah gitu kan, masih di portal gitu, belum ada, ya udah akhirnya orang banyak mencarinya ya begitu dengan onani, masturbasi atau bahasanya self service tadi gitu. Oke. Jadi itu sesuatu yang lumrah berarti ya. Maksudnya kalau dari ilmu psikologi berarti ya ketika tegang ya harus dirilekskan, harus dirilis gitu. Nah, gitu. Sebetulnya ada cara lain nggak sih supaya ketegangan itu tidak kemudian harus dibikin rileks dengan self service gitu, supaya yang tadi penatnya itu bisa hilang tanpa self service misalkan. Nah, kalau sebenarnya di psikologis itu kan soalnya takutnya ini takutnya yang nonton nanti wah saya stres jadi saya boleh onani, takutnya gitu justru itu. Karena lebih kepada ini saluran-salurannya tadi itu kan boleh jadi mereka belum menemukan. Sebetulnya banyak sih yang bisa dilakukan, yaitu kita menyibukkan diri dengan apapun gitu. Jadi begitu badan lelah gitu kan, nah maka pikiran kayak gitu udah nggak ada, udah tidur, terus besoknya biar fresh lagi bisa mengikuti aktivitas yang berikutnya lagi, sebetulnya gitu. Aktivitas fisik lebih berarti ya? Maksudnya olahraga yang bikin kita capek lah ya? Pokoknya yang capek, yang bergerak gitu ya, terus kemudian dan sebenarnya juga kita mengkombinasikan dengan pikiran, itu sangat bagus gitu kan sebetulnya. Jadi sebetulnya itu bisa kejadian karena kita gabut dan terlalu banyak energi yang nggak disalurkan. Jadi caranya kita salurkan energi yang lebih produktif di tempat lain supaya kita nggak onani. Iya. Misalkan orang yang kecanduan onani ini biasanya juga kecanduan pornografi nggak sih Mas? Soalnya kan mungkin gini, awal ini tadi kita bahas di belakang kamera, jadi mungkin teman-teman belum tahu. Tadi kan Mas Denny sedikit menjelaskan tuh, ketika onani itu ada hormon-hormon yang keluar tuh, 2 tadi, itu apa Mas?
dopamin sama serotonin tadi kan. Nah, kalau saya nggak salah, dopamin sama serotonin ini kan hormon yang bikin kita bahagia, Mas, iya, ya? Betul. Berarti sebetulnya bagus dong, Mas, keluar itu, Mas? Ya, hormonnya keluar bagus gitu, tapi begitu tadi sumber pemicu keluarnya itu justru yang perlu kita kaji lagi sebetulnya gitu kan, karena sebenarnya dari keluarnya dopamin serotonin itu kan banyak pemicunya gitu. Nah, salah satunya ya dari intinya sebenarnya kesenangan itu gitu kan. Begitu dia happy melakukan, maka hormonnya akan keluar gitu. Nah, cuma melalui itu tadi masturbasi atau onani tadi gitu kan, sebenarnya kan buat rilis kan cari, kalau dopamin itu yang senang menyenangkan, sementara serotonin itu yang tenang gitu, gitu kan. Jadi makanya dua-duanya sudah lega gitu kan kalau dari sisi akademis begitu. Gitu. After taste-nya tuh kan kita suka ngerasa kalau misalkan habis masturbasi kan itu banyak orang bilang jadi ada rasa bersalah gitu-gitu. Nah, itu sesuatu yang normal nggak sih sebetulnya? Sesuatu yang normal karena itu tadi kan sudah kenapa dikatakan normal, karena kita sudah tahu pengetahuan sebelumnya bahwa ini tidak bagus gitu. Kita punya norma-norma itu kan gitu. Nah, sehingga ini nggak bagus kalau misalnya bisa dihindari yaitu dengan melakukan aktivitas tadi gitu. Nah, ini kan tadi kalau di film Istimewanya FMM nih, Mas, itu kan kejadiannya kan orang yang sudah menikah sebetulnya sudah bisa menyalurkan ke istrinya gitu, tapi karena dia sudah terbiasa dengan pornografi, sudah terbiasa self service, jadi dia juga nggak tertarik sama istri, nggak bisa berdiri lah kalau sama istri sendiri. Nah, sebetulnya kemampuan ereksi itu ada hubungannya sama pikiran juga atau cuma kondisi fisik aja, Mas? Tetap ada kaitannya gitu ya, cuma berapa besarnya itu lagi-lagi variatif kan, tergantung dari orangnya gitu sebetulnya. Jadi yaitu kalau memang dia akhirnya sulit berdiri, boleh jadi tadi karena dia melakukan pembandingan tadi kan gitu. Jadi yang ada di pikirannya kan udah tadi ngapain lagi gitu. Apalagi istilahnya istrinya tidak seindah artis porno kesukaannya gitu misalnya. Itu dia itu tadi pembandingan karena kan di pikiran kita kalau otak itu ada namanya nggak tahu ya tepat atau heuristik tadi namanya. Heuristik itu jadi kita bikin shortcut gitu loh gitu. Otak itu kan senangnya motong-motong gitu kan. Jadi kapasitasnya besar, tapi untuk masuk itu kan perlu pieces gitu, potongan-potongan untuk masuk. Nah, itu akhirnya kita buat shortcut gitu ya. Nah, terus ya udah dilakukan akhirnya pembandingan lah, misalnya mohon maaf kan kalau diam di film bahasanya entah tadi dilebih-lebihkan dan segala macam gitu kan, sehingga itu juga memicu semacam kayak entah adrenalin gitu kan, pengen gitu, tapi begitu yang kenyataannya ini malah kok begini kok begitu. Nah, akhirnya itu jadi udahlah nggak usah lah dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah itu. Secara psikologis dapat dibenarkan nggak bahwa nonton porno sesekali itu baik untuk kesehatan mental laki-laki? Nah gitu, Mas. Kalau ini kita melihatnya dari kacamata apa dulu gitu kan. Kalau memang misalnya kalau itu tadi karena ini kan terkait dengan biopsikologi tadi kan, begitu, dan ini juga kaitannya dengan memori gitu kan. Nah, begitu kita melihat sesuatu gitu, nah itu biasanya ketika kita melibatkan emosi, maka itu yang akan nancep bahasanya, akan nempel terus gitu kan. Nah, itulah yang tadi saya katakan, jadi ada membandingkan benchmark gitu kan. Ini kemarin begini, ini begitu gitu ya. Begitu dibandingkan lagi antara ekspektasi dan realita, kok begini gitu. Nah, itulah yang akhirnya menjadi masalah gitu. Jadi kalau buat ada
beberapa itu kan lebih baik dihindari gitu ya. Tapi kalau memang ada beberapa juga yang menyebutkan ya memang perlu untuk itu gitu, karena kalau enggak justru malah nggak bisa. Malah tidak bisa, karena tadi yang saya sampai frigid dan lain sebagainya, malah nggak bisa berdiri gitu. Nah, tapi sebelum ke sana sebetulnya ada yang perlu dipahami juga antara anatomi laki-laki dan perempuan gitu. Kalau anatomi laki-laki kan mohon maaf terkait dengan alat kelaminnya kan di luar bahasanya kan gitu. Nah akhirnya rangsangannya mudah sekali kan gitu. Nah itu yang harus dipahami dulu gitu, sehingga terkena sedikit ada rangsangan dan lain sebagainya maka dia akan langsung berbeda, akan berbeda gitu. Sementara kan kalau perempuan dia adanya di dalam gitu. Jadi kalau ada beberapa dokter yang menyebutkan, makanya kalau laki-laki nggak dirangsang gitu ya, itu akan bermasalah. Ketika dirangsang pun juga akan bermasalah karena dia harus cari salurannya tadi kan gitu. Sementara kalau perempuan kan nggak apa-apa karena ada di dalam tadi gitu. Nah ini juga nanti akan berkaitan dengan pendidikan seksual gitu kan. Terkadang di masyarakat itu ketika mendidik anak laki-lakinya itu kan harusnya kalau orang tua gitu, misalnya ibu gitu ya, atau significant others bahasanya, begitu dia sudah mulai kalau bahasanya anak kecil itu kan kalau bangun tidur kadang suka berdiri kan, morning boners. Nah itu begitu sudah seperti itu gitu kan. Kalau misalnya menurut sejarah kan Imam Syafi'i kan langsung dinikahkan segala macam. Nah kalau paling nggak kalau di kita itu yang ibu gitu misalnya atau kakak atau siapapun yang berbeda jenis kelamin harusnya menghormati itu, jangan dipegang, jangan disentuh gitu. Jadi biarkan dia juga menghargai dirinya, privacy gitu. Sama saya di rumah juga gitu, begitu udah dia cebok gitu kan misalnya anak saya gitu, oke, sendiri gitu. Mana yang paling kita pandu aja, bagian ini bagian itu gitu, sudah nggak bisa. Itu usia berapa tuh Mas Dendi? Beda-beda tiap ini kan, tergantung pola asuh gitu. Biasanya sih waktu itu saya menemukan di anak saya umur 7 tahun sudah mulai begitu, jadi sudah nggak bisa dipegang gitu. Begitu juga kan anak perempuan juga begitu, ayo bersihkan gitu. Nah ditambah lagi nanti juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan begitu kan, orang tua juga perlu menjelaskan dengan sesuai kedudukannya. Kadang kan ada orang tua yang begitu nanya ini apa sih Ma dan segala macam gitu, Pak ini apa, ya itu dijawabnya dengan jawaban yang aneh-aneh gitu. Sementara kan kita butuh gitu. Saya waktu itu juga sama istri kan bilangnya alat kelamin itu kan it has a name gitu, ya sudah kita sebutkan saja gitu. Nah harus kita posisikan proporsional sebetulnya gitu. Ini namanya kalau laki-laki kan penis, ini vagina gitu ya. Nah itu harusnya hal yang biasa gitu, karena begitu kemarin ketika saya jadi pengajar di sekolah gitu ya, jadi ada satu anak yang mohon maaf ini nggak masuk karena kemarin jatuh bagian ininya sakit gitu, ininya apa gitu, misalnya bagian itunya gitu. Terus langsung saya, bagian vaginanya gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa nanti istirahat. Nah itu orang tuanya langsung kelihatan agak beda gitu. Padahal itu kan punya nama sebetulnya, dan itu harus diposisikan, didudukkan proporsional gitu. Karena kalau disebutkan dengan yang lain-lain malah orang akan cari tahu gitu. Anak-anak cari tahu. Ini ya, gitu. Maksudnya sex education ya berarti. Nah ini nggak apa-apa ya kita sedikit keluar topik. Boleh, nggak apa-apa. Jadi bahas sebetulnya seks edukasi ke anak tuh penting ya berarti ya? Iya. Pentingnya itu lebih bagus dari orang tua sendiri atau dari luar sebetulnya? Soalnya aku lihat kalau di Indonesia ini kan masih tabu banget orang tua ngomongin kayak tadi aja masalah menamai alat kelamin aja dia bilang mohon maaf kayak burungnya gitu, apanya gitu. Jadi dikasih nama lain gitu kan. Nah sebetulnya penting nggak sih seks edukasi dari orang tua ke anak gitu? Sangat-sangat penting sebetulnya, justru itu sangat penting. Namun dilihat lagi
sampai sejauh mana gitu kan, ada takarannya itu tadi gitu. Nah, sifatnya umum atau tergantung gender, kayak kalau anaknya perempuan lebih bagus dari ibunya, kalau anaknya laki-laki lebih bagus dari bapaknya, atau sama aja? Dari dua-duanya justru. Nah makanya kan pengasuhan itu dua-duanya kan sangat penting sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya satu saja tidak ada, maka perkembangannya juga akan let's say tidak lengkap gitu. Kalau misal tidak bisa dikatakan bermasalah gitu kan sebetulnya. Itu jadi dua-duanya juga penting gitu. Kayak seperti kemarin kan anak saya yang perempuan juga sudah balik gitu kan. Nah, itu memang dari istri saya bicara dulu gitu ya. Nah, sayanya memang belum gitu, tapi nanti akan ada waktunya untuk berbicara gitu. Justru dari keduanya anak malah mendapatkan sesuatu yang cukup sehingga dia nggak cari lagi di tempat lain, nggak di luar gitu. Makanya akhirnya let's say dia dekat dengan laki-laki lain gitu ya, itu bisa dikurangi karena dia dekat dengan ayahnya gitu. Apalagi sekarang zaman informasi ya, niatnya cari seks edukasi via internet, masuknya ke situs porno aksi. Yes, kadang begitu. Saya kemarin saja, bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu itu kan karena di sekolah gitu ya, kan kan kita manggilnya Kak gitu kan, guru. Kakak lihat deh, itu ada buku ini, jadi emang ada buku biologi dan itu memperlihatkan tubuh gitu kan. Terus dia ketawa-ketawa gitu, kenapa emang ada yang berbeda gitu. Nah itu dari situ saja kan, oh ini sudah mesti masuk nih gitu. Makanya ketika itu saya coba sampaikan, kan di kita ada pelajaran agamanya kan pasti ya gitu. Nah kapan itu dewasa, apa itu syarat sah sholat gitu dan lain sebagainya kan, itu disebutkan. Jadi ada haid dan lain sebagainya. Terus juga buat laki-laki kan mimpi basah itu harus sudah wajib sholatnya. Nah itu kan banyak nanya gitu. Nah akhirnya diarahkan, jadi silahkan nanti setelah ini tanya sama ayah bunda kalian ya. Nah habis mereka pulang saya langsung bilang gitu, ayah bunda tadi sudah diajarkan ini, nanti kalau ada yang tanya-tanya mohon dijawab dengan dengan bahasanya dengan proper gitu karena memang mereka tahu, daripada mereka mencari di tempat lain gitu ya. Nah itu karena mencari di tempat lain kan tidak ada guidance. Nah ketika tidak ada guidance, terus kemudian terus sampai akhirnya bergaul gitu kan. Nah kayak apa sih ya, itu sama teman-temannya akhirnya nonton lah gitu ya, kayak gitu kan. Tapi sebagian besar gitu sih mas, kebanyakan. Jadi akhirnya malah bukan seks edukasi yang didapat, malah seksnya aja jadi. Iya. Kan kacau. Jadi edukasinya ketinggalan, seksnya lari terus. Iya, itu yang sering terjadi. Nah, balik ke soal istimna nih mas. Kan kalau di agama kan sebetulnya sama sih, ada beberapa juga jumhur ulama sebagian besar mengharamkan, tapi ada juga yang membolehkan dengan menjadikan zina sebagai perbandingan gitu, bahwa ya kalau sudah kepalang tanggung banget ya disalurkan lewat self service lebih baik dibanding berzina gitu kan. Di agama juga ada beberapa ulama yang berpendapat begitu. Nah kalau misalkan nih mas, aku penasaran gini mas, kalau memang masturbasi ini kan kalau aku simpulkan dari obrolan kita tadi, kurang lebih bisa dibilang ada pengaruh buruknya, kalau tidak mau dibilang banyak pengaruh buruknya gitu. Ada pengaruh buruknya yang sebetulnya bisa ditangkal dengan kita punya produktivitas yang lebih baik gitu, penyaluran energi yang tepat gitu. Nah cuma masalahnya mas, ini kan kadang-kadang dilumrahkan sama masyarakat. Onani itu sekarang sesuatu yang dilumrahkan ya, masih mending lah daripada gua main anak orang gitu misalkan, atau daripada jajan gitu kan, banyak yang kayak gitu. Itu sebetulnya nih mas, beda nggak sih dampaknya antara jajan dan masturbasi gitu? Dampaknya terhadap psikis, dampaknya terhadap mental atau jiwa? Oke. Sebelumnya ini juga perlu diluruskan nih terkait daripada jajan terus kemudian sendiri, itu kan sebenarnya kan nggak apple tuh bandinginnya gitu kan. Jadi sebetulnya daripada onani mendingan nggak onani sebetulnya begitu kalau mau gitu. apple gitu. Ya. Penyakit masyarakat kita mas, sering membandingkan apple to orange. Iya.
apa namanya, kalau di psikologi kan ada yang namanya mereka akan membandingkan efeknya apa, bukan efek, afternya kan gitu. Kalau misalnya jajan gitu kan, itu mereka sebenarnya sudah tahu prior knowledge-nya, ada pengetahuan. Kalau misalnya jajan apa sih misalnya kan berarti dia harus menghadapi resiko penyakit kelamin kayak gitu. Terus bahkan kalau misalnya mohon maaf sama orang yang itu bisa apa, kalau memang dia di awal gitu ya, dia nggak tahu apa-apa bisa jadi hamil gitu. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu mencoba untuk dihindari kan, akhirnya mereka self service gitu. Nah yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya justru mindsetnya perlu diubah. Kalau memang sudah mampu ya sudah gitu, apa namanya, ke jenjang nikah gitu, karena itu sebenarnya yang menyelamatkan gitu. Kecanduan pornografi itu cara ngatasinya gimana ya, cara pulihnya, cara apa ya, terapinya? Nah kalau ini kan beda-beda ya, macam-macam. Kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya dia dikurangi sedikit demi sedikit gitu kan, terus kemudian apa nanti dikuranginya ya itu bertahap dan lain sebagainya. Kalau buat saya yang namanya seperti itu harus di-cut. Kalau buat saya gitu. Supaya memang akhirnya karena tadi serotonin dan dopamin kan begitu dia sudah keluar dia akan nagih terus kan. Nagih terus. Begitu nanti ada saatnya dia butuh untuk keluar nggak ada, imbalance jadinya kan. Nah, begitu imbalance inilah yang menyebabkan kadang entah nyebutnya apa tantrum gitu kan. Terus kalau dulu orang narkoba kan apa sakau gitu kan. Nah itu nggak ada penyalurannya ya. Itu justru kalau di apa buat saya di psikologi ya itu harus di-cut. Habis di-cut dialihkan gitu dengan aktivitas-aktivitas yang itu menyita tenaga gitu kan sebetulnya. Karena kan kayak gitu apa namanya, butuh tenaga kan. Yang hal seperti itu tadi, begitu gabut nggak ada yang dilakukan ya udah akhirnya itu. Tapi begitu setelah selesai kan udah apa tenang, lemas gitu kan ya sudah gitu. Nah makanya itu harus dialihkan lagi tadi nyebutnya. Penyebab seseorang kecanduan itu sebenarnya apa ya Mas ya? Dalam hal ini kecanduan pornografi atau kecanduan self service misalkan. Karena maksudnya kan ada, kalau tadi mengutip bahasanya Mas Dani, ada level tertentu atau standar tertentu seseorang disebut eksesif gitu kan. Nah itu sebetulnya dua sih pertanyaannya. Apa yang menyebabkan sama sebagaimana seseorang bisa disebut kecanduan. Oke. Yang menyebabkan itu karena itu tadi kan, begitu dia melakukan sesuatu gitu ya, terus kemudian membuat dia nyaman, enak gitu ya, maka dia akan coba untuk melakukannya lagi kan, begitu berulang gitu kan, pengennya lagi. Dan kebutuhan dopamin dan serotoninnya jadi lebih besar ya. Misalkan sekali cuma segini. Iya, terus naik kan, makin lama makin naik gitu kan. Nah, jadi dia pengen coba lagi, lakukan lagi. Nah, ketika melakukan lagi, dia menemukan bahwa di situ adalah salurannya, maka itu tadi jadinya ketergantungan. Kan sama seperti sebenarnya apa aja sih, begitu juga kan yang terkait dengan kalau di ini kecanduan internet gitu misalnya kan. Ya begitu dia senang gitu ya, melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat dia bahasanya bukan shock, amaze gitu kan. Terus wow ini ada yang baru, terus dia cari lagi, ada lagi terus ya, akhirnya membuat dia senang gitu kan, dopamin serotoninnya keluar ya, dia akan terus ke arah situ lagi sebenarnya kan gitu. Jadi dopamin serotonin itu sebetulnya pemicunya apapun ya Mas, banyak gitu maksudnya. Iya, bisa, kan terkait dengan kebahagiaan gitu. Dan itu nggak bisa digeneralisir berarti ya? Atau mungkin gini, segala sesuatu di manusia itu nggak bisa digeneralisir ya berarti ya? Kayak misal ada orang yang bisa kecanduannya pornografi, ada yang sama pornografi apa itu tawon sama pornografi biasa aja, tapi dia kecanduan belanja di Shopee gitu misalkan. Iya, bahasanya
bukan di generalisasi, setiap itu memang ada fenomenanya sendiri gitu kan. Nah, apa tadi tuh mau jadi ketika intinya segala sesuatu yang berlebihan itu, yang eksesif itu kan nggak bagus gitu. Nah itu yang akhirnya ya harus simpelnya sih dialihkan tadi, disalurkan ke yang lain gitu sebetulnya. Itu tadi. Jadi begitu dia dapat gitu kan, terus kemudian dialihkan, nah seluruh pikiran, tenaga kan ke hal lain gitu ya. Jadi yang bagian yang sini dia udah nggak mikir lagi, ya udah, maka dia akan dengan sendirinya hilang, kan tidak ada reinforcement gitu. Betul. Jadi ya sudah, dia akan hilang. Biasanya berapa lama, Mas? Nah, kalau misalnya berapa lamanya, ya lagi-lagi setiap orang kan itu yang nggak bisa digeneralisir ya. Beda-beda gitu ya. Jadi ada yang memang udah cut di sini gitu. Nah, tapi begitu cut itu itu pun harus ada ininya kan. Syukur-syukur kalau dia punya self regulation gitu, atau self direction gitu. Begitu cut sudah, kalau di film kan buang semua gitu kan, sudah gitu. Terus ya sudah, dia lakukan hal-hal lain gitu. Tapi ada yang justru berbahaya itu ada namanya fenomenanya relapse. Itu tadi, relapse itu kan begitu udah gitu, terus satu ketika ada waktu yang lebih gitu kan, terus muncul lagi ya, pemicu gitu, tobat sambal gitu ya, tobat sambal. Jadi relapse tadi, nah itu kan yang justru akhirnya cari lagi kayak gitu. Nah Mas, kalau ini nih udah panjang kita, aku mau coba menyamakan kesimpulan. Jadi kalau disimpulkan, sebetulnya buat tubuh kita, buat otak kita, buat mental dan jiwa kita, sebetulnya nonton porno dan istimna itu apakah bisa menjadi kebiasaan baik atau sebetulnya tetap harus ditinggalkan? Tetap harus ditinggalkan. Tetap harus ditinggalkan. Kalau itu, karena ya itu tadi, kita begitu kita melihat gitu kan, apapun yang sebenarnya kita lihat kan masuk ke dalam memori gitu ya. Nah, memori kita itu yang akhirnya tadi, yang pertama melakukan pembandingan, yang kedua kalau misalnya nanti ini sudah common, maka dia akan cari lagi, yang lebih tadi yang kinky, yang aneh-aneh, yang lebih begitu gitu. Terus udah gitu bahkan yang justru kan dari hal-hal seperti itu, masa cuma nonton doang gitu, masa cuma melakukan sendiri doang gitu, akhirnya dia cari gitu. Enak kali ya kalau misalnya dilakukan, kalau sendiri kan lebih kepada nggak ada feedback kan, bahasanya gitu kan. Coba kalau berdua gitu, nah malah jadi ada reinforcement gitu kan. Nah itu dia hal kayak gitu ya, itu akhirnya terus kayak gitu, terus dan makin lama makin menumpuk gitu kan. Nah hormonnya juga kan butuhnya dalam jumlah besar lagi ya, itu yang menyebabkan jadi eksesif atau kecanduan tadi. Nah saya nggak bermaksud berprasangka sama penonton nih, tapi kan mungkin ada yang sambil nonton ini sambil dalam keadaan ingin berubah dari kebiasaan buruknya. Ada pesan nggak Mas Dani? Boleh lihat ke situ kita. Kalau pesannya itu tadi, kalau yang nggak lagi kecanduan boleh ditutup, buat yang kecanduan aja. Sebenarnya buat siapapun sih. Kalau ada seperti itu, buat teman-teman atau buat pemirsa ya, buat teman-teman aja. Ya buat teman-teman gitu ya. Jadi langsung segera cari atau arahkan aktivitasnya ke hal lain gitu, yang itu lebih produktif sebetulnya sih gitu. Jadi jangan sampai tadi kita punya waktu luang yang begitu ada waktu luang gitu kan, terus kemudian tidak ada yang dipikirkan. Nah biasanya tuh balik ke situ gitu, terus kenapa nggak balik lagi aja gitu. Nah itu sebenarnya sih ke situ. Siap.
dan jangan cari pembenaran kali Mas Denny. Iya. Apalagi pembenaran yang nggak apple to apple. Mendingan onani daripada zina misalkan. Mendingan nggak onani daripada onani, harusnya gitu ya. Iya. Mendingan cari aktivitas lain daripada melakukan onani gitu. Siap. Makasih banyak Mas Denny sudah nemenin kami ngobrol-ngobrol saat Istimna. Makasih banyak teman-teman sudah nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin hari ini sampai sini Mas Denny ya. Nanti kami akan ketemu lagi sama teman-teman di judul-judul lain yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.